Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, awal Ramadan kita niat 2 kali. Satu, niat sesuai biasanya madhab Syafi'i, kemudian niat mengikuti madhab Imam Malik. Loh, ada yang tanya, kalau kita ikut madhab Imam Malik, nanti kalau kita nggak tahu cara puasanya Imam Malik bagaimana? Kan ya? Katanya pakai caranya madhabnya Imam Malik, otomatis puasanya juga pakai caranya madhabnya Imam Malik. Seakan-akan nanti akan mencampur adukkan. Talfik itu mencampur adukkan. Seperti kita puasanya Syafi'i, niatnya pakai madhab Maliki. Sama dengan orang wudunya pakai wudu Syafi'i, batalnya pakai batal Imam Hanafi. Kan rancau kan ya? Maka sekarang dijawab. Memang betul, ini tak terangkan dulu dalilnya sih dari para ulama. Kita setiap hari wajib niat, setiap hari, karena kita bermadhab Syafi'i. Cuman dianjurkan wayundabu ayanwiya awwala lailatin sauma syahri Ramadan kullahu liyang fa'ahu taklidul imami Malik fi yaumin nasiyan niyah fihi masalan. Tetapi di awal Ramadan kita disunahkan untuk niat pakai madhabnya Imam Malik, yaitu madhab apa? Yaitu niat bagaimana? Niatnya 1 bulan penuh. Jadi di sini sauma syahri Ramadan kullahu. Ya, niatnya nawaitu sauma syahri Ramadan kullahu lillahi ta'ala. Niat awal sampai akhir. Terus syaratnya apa? Syaratnya wa mahallahu, boleh niat seperti itu. Caranya ingkolada malikan. Kalau kita taklid niat ikut madhab Imam Malik, ini fikih formalnya seperti itu, fikih formalnya. Wa illa, kalau ternyata kita niat tok tapi nggak tahu madhabnya Imam Malik bagaimana, maka kana mutalabbisan bi'ibadatin fasidatin. Maka kok ada orang niat 1 bulan penuh tapi dia tidak niat ikut madhab Imam Malik, maka dikatakan dia mengerjakan ibadah yang rusak. Maka niatnya ikut madhab Imam Malik. Sekarang pertanyaannya, loh, kalau ikut madhab Imam Malik, kalau kita nggak tahu syarat-syaratnya gimana? Apa boleh kita mencampur adukan niat dengan puasa? Maka tak jawab. Jawabannya gini, sampean semuanya ini, saya, sampean ini termasuk orang awam. Orang apa? Orang awam. Orang awam tuh gimana sih? Orang awam itu orang yang tidak mampu berijtihad, tidak mampu menelisik Al-Quran dengan baik, karena kita orangnya ikut ulama. Ya, tafsir yoga pinter. Saya juga sama, sampean sama, orang awam. Kata para ulama, al-ami la madhabalah. Orang awam itu saya sampean ini tidak terikat dengan satu madhab tertentu. Seandainya niatnya pakai madhab Imam Malik, tapi puasanya kalian taunya madhab Syafi'i, boleh nggak? Boleh, karena kita orang awam. Orang awam tidak ada keharusan untuk terikat dengan satu madhab, karena kecuali kita tahu gitu loh ya. Satu, paham nggak ini? Khusus niat tok loh ya, khusus niat ini tak terangkan. Nomor 2, Al-Quran juga mengatakan, Al-Quran tidak membatasi, hadis tidak membatasi. Ini kalau lebih jauh lagi kajiannya ya, seperti madhab pandangannya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam itu, gimana itu menanggapi ini gimana hukumnya? Maka ini pendapat yang pertama ya. Jadi orang awam, al-ami la madhabalah. Orang awam tidak ada madhab. 1. Nomor 2, kalau kita ikut pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili, maka Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan orang seperti kita tidak diharuskan
apa namanya itu muayyan ke satu madhab. Loh kenapa kok sampean kok ikut Syafi'i? Karena kita tahunya Syafi'i. Andai kan kita tahu Maliki, kita ikut Maliki gak apa-apa. Kenapa? Karena yang diwajibkan Al-Quran bukan mentakyin madhab, tapi tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang alim. Pikir, Imam Syafi'i orang alim gak? Imam Maliki orang alim nggak? Dalam kasus ini saya ikut madhab Syafi'i, berarti ikut ulama. Dalam kasus ini saya ikut madhab Hanafi, berarti ikut ulama. Jadi mengikuti berbagai madhab tidak masalah. Ini kalau kajiannya tinggi. Kajiannya tinggi. Yang ketiga, satu ya versi madhab Syafi'i. Yang ketiga, ini kita ikut yang prosedural. Yang ketiga, jangan itu kalau Wahbah Zuhaili ya wis lah, biar Wahbah Zuhaili nggak apa-apa. Kita ikut prosedural. Prosedural apa? Hampir semua ulama mengakui mencampur adukkan madhab itu yang nggak boleh. Nanti bisa dicek anak-anak ini kalau punya kitabnya, namanya kitab Tanwirul Qulub. Nihayatul Zain juga ada. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu dikatakan talfik itu yang tidak boleh satu indana madhab kita. Indana madhab kita, madhab apa? Syafi'i. Dua, indal Hanabilah, madhab Hanabilah. Tiga, yang nggak boleh lagi indal Hanafiyah, menurut madhab Hanafi. Kurang satu, apa? Madhab Maliki. Oh ternyata talfik itu, jadi niatnya pakai ini, anunya pakai ini, mencampur adukkan itu loh. Menurut madhab Imam Malik boleh talfik fil ibadah faqat, hanya dalam urusan ibadah. Puasa ibadah enggak? Ibadah. Maka niatnya pakai madhab Syafi'i. Andaikan puasanya pakai madhab Imam Syafi'i, niatnya pakai madhab Imam Maliki, maka tetap sah menurut madhab Maliki. Kenapa? Madhab Maliki tidak mensyaratkan harus muayyan dalam satu ibadah, tapi boleh mencampur adukkan madhab selama fil ibadah faqat. Ini yang prosedural. Jadi yang prosedural hanya madhab siapa? Madhab Maliki. Tapi kalau ikut Syafi'i ya nggak boleh tetepan. Jadi jawabannya ada tiga. Satu al-amila madhabalah, orang awam tidak bermadhab. Dua, kajiannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nomor tiga, ikut versinya para ulama bahwa madhab Maliki tidak mengharuskan untuk bermadhab satu tempat. Yang penting mu'tabaroh. Yang penting ada yang mengatakan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, boleh kita ikuti semua. Tapi dicampur adukkannya harus fil ibadah. Untuk fil muamalat gak boleh. Nikah gak boleh. Nikah bukan ibadah ya. Nikah bagian dari muamalat. Paham itu ya? Itu mengenai kajian mengenai niat. Ini banyak yang tanya ini. Semoga barokah manfaat.